Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk Ketua Penyelenggara Seminar Nasional Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang pada National Conference of Industry Engineering and Technology dengan tema Kontribusi Inovasi Teknologi Generasi Milenial Menjawab Tantangan Industri di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dewi Agustina dari Politeknik Negeri Jember dengan paper yang berjudul Studi Penambahan Grid dan Reflektor terhadap Efisiensi Kompor. Adapun outline presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, dilanjut dengan metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya penambahan populasi penduduk menyebabkan permintaan akan kebutuhan energi semakin meningkat. Dengan adanya kebijakan PPKM yang berimbas pada peningkatan konsumsi LPG, khususnya pada sektor rumah tangga, industri, komersial, dan lain sebagainya. Dengan begitu, perlu adanya kajian mengenai efisiensi kompor gas yang ada di pasaran, dengan mendorong upaya inovasi dalam meningkatkan efisiensi dalam pemakaian kompor gas. Dari uraian di atas, diharapkan bahwa penambahan reflektor dan grid diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kompor dan dapat meminimalisir bahan bakar. Untuk rumusan masalah, yang pertama, pengaruh variasi diameter dan jumlah lubang grid, dan yang kedua, berapa efisiensi yang dihasilkan dari penambahan material reflektor dan grid. Untuk teori pendukung, yang pertama kompor gas LPG merupakan sebuah alat yang digunakan pada keperluan rumah tangga untuk memasak khususnya. Yang kedua, penambahan grid. Grid merupakan jaring atau lubang yang memiliki fungsi memperbesar distribusi temperatur pada luasan kontak api ke beban pemanasan. Dan yang ketiga, perforated burner. Ini maksud dengan burner, yakni tempat pembakaran yang menyuplai tempat keluaran api. Dan yang terakhir, reflektor radiasi panas bersirip yang memiliki fungsi untuk memfokuskan nyala api dengan meminimalisir losses ke lingkungan, dapat menyebabkan distribusi temperatur lebih tinggi sehingga penyerapan energi panas semakin optimal, dan yang terakhir diharapkan mampu mempengaruhi nilai efisiensi yang dihasilkan. Untuk desain pengujian ditetapkan pada penentuan kriteria perancangan mengacu standarisasi kompor gas LPG satu tungku Amor AM01, dilihat pada spesifikasi dan parameter dimensi ruang bakar. Kemudian dilakukan modifikasi pada kedudukan kompor. Yang ketiga, perancangan grid. Yang terakhir, perancangan reflektor. Untuk hasil perancangan grid terdapat variasi 1, 2, 3 dengan diameter lubang 0,4, 0,6, dan 0,8 cm dan jumlah lubang 60, 50, dan 40. Kemudian dilakukan perancangan serubung reflektor radiasi panas 1 baris sirip, dapat dilihat pada slide, dengan sirip yang digunakan berjumlah 12 sirip dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Dan mekanisme skema penelitian menggunakan pengujian water boiling test dengan tujuan dapat menghitung berapa penghematan bahan bakar yang digunakan dengan mengukur laju pembakaran juga, dan dapat mengetahui konsumsi spesifikasi bahan bakar, meliputi penimbangan masa awal bahan bakar dan masa air pada kondisi awal, dilanjut penyalaan kompor, dan terakhir pengukuran masa akhir bahan bakar dan akhir pada kondisi air pada saat proses pembakaran. Kemudian diagram alir penelitian, yakni dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilakukan studi literatur dan studi pendahuluan, kemudian perancangan alat, persiapan alat dan bahan, dilanjut pembuatan alat, kemudian melakukan perancangan sesuai mekanisme skema penelitian. Jika dirasa itu benar, maka dilanjutkan pada pengujian kinerja alat meliputi daya dan efisiensi pada kompor gas, kemudian analisa dan pembahasan, dan kesimpulan kemudian selesai. Jika tidak, maka dilakukan peninjauan ulang alat pada saat pembuatan alat. Untuk rumus perhitungan, yakni menghitung efisiensi kompor dengan menunjukkan persentase panas yang berguna pada suatu kompor dengan menentukan panas yang hilang selama penggunaan kompor. Dan yang terakhir, jika efisiensi lebih tinggi, maka panas yang berguna akan lebih tinggi, dan begitupun sebaliknya. Dirujuk pada sumber Widodo pada tahun 2014 tentang efisiensi kompor, dapat dilihat pada slide. Efisiensi kompor merupakan Q serap air merupakan Q dibanding Q bahan bakar dikalikan 100%. Untuk parameter pengamatan dan variabel penelitian dapat dilihat pada slide.
Untuk pengujian alat, terdapat 3 pengujian, yakni variasi 1, 2, dan 3. Pengujian alat meliputi persiapan bahan dan alat yang digunakan, kemudian pengecekan kompor gas apakah dirasa sudah stabil atau dalam kondisi siap untuk pengujian, dan yang terakhir, pemeriksaan alat uji meliputi termometer digital, termometer air infrared, timbangan digital, stopwatch, serta alat pendukung lain untuk pengujian. Untuk perbandingan uji performa penambahan material, yakni tanpa penambahan material, grid variasi 1 dan dengan tambahan reflektor, dan grid variasi 2 dengan tambahan reflektor 1 baris sirip, dan yang terakhir grid variasi 3 dan reflektor 1 baris sirip. Hasil analisa data yang pertama, hubungan peningkatan suhu terhadap waktu pengujian. Yang pertama, pengaruh penambahan material, yakni semakin lama waktu pemanasan dapat meningkatkan temperatur air. Yang kedua, terdapat perbedaan waktu didih untuk mencapai suhu 100 derajat Celcius tanpa reflektor dan grid, yakni 22 menit, 02 detik. Yang kedua, reflektor dan grid variasi 1 sebesar 18,06 menit. Yang ketiga, reflektor dan grid variasi 2, yakni 19,03 menit. Dan yang terakhir, reflektor dan grid variasi 3, 20,01 menit. Disimpulkan bahwa penambahan material dapat mempersingkat waktu pemanasan dengan berpengaruh pada pendidihan, dan yang terakhir, semakin banyak lubang dan diameter grid yang semakin kecil dapat mempengaruhi waktu didih yang semakin cepat. Kemudian, hubungan variasi grid terhadap konsumsi bahan bakar. Diameter jumlah lubang grid berpengaruh terhadap proses pendidihan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak pada non-penambahan material reflektor dan grid. Dan yang ketiga, semakin meningkatnya konsumsi bahan bakar akan berpengaruh pada key-in dan berdampak pada menipisnya tabung gas LPG yang menyebabkan kelangkaan. Hubungan kilos terhadap waktu pengujian. Seiring bertambahnya lama waktu dan pengujian dapat meningkatkan nilai kilos. Nilai head loss berbanding terbalik dengan efisiensi, dan yang terakhir, semakin besar nilai head loss berdampak pada peningkatan konsumsi LPG yang digunakan dan mempengaruhi nilai Q bahan bakar. Kemudian untuk pengujian efisiensi kompor AMR M01, efisiensi terendah yakni pada tanpa penambahan reflektor dan grid sebesar 49,49%. Untuk efisiensi tertinggi dalam penambahan reflektor dan grid variasi 1 sebesar 57,82%. Yang ketiga, bertambahnya waktu didih mengalami penurunan efisiensi. Yang keempat, nilai kalor serap air berbanding lurus dengan nilai efisiensi kompor dan berbanding terbalik terhadap Q bahan bakar. Dan yang kelima, efisiensi memiliki besar asupan panas yang akan diserap dan sebanding dengan peningkatan suhu yang dihasilkan pada pendidihan yang berlangsung. Dari semua paparan yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa 1. Pengaruh variasi diameter dan jumlah lubang grid memperluas area distribusi temperatur pada kontak api ke beban pemanasan. Dengan distribusi temperatur nyala api yang optimal, mampu memperbesar fluktuasi panas yang diterima panci dari sistem panas. Dengan begitu, grid variasi 1 dengan diameter 0,4 dan 60 lubang memiliki waktu di 18,06 lebih cepat dibandingkan dengan variasi lain. Yang kedua, dengan adanya penambahan material dan grid dapat meningkatkan efisiensi. Untuk efisiensi terendah tanpa penambahan material sebesar 49,49%, dan yang efisiensi tertinggi didapatkan pada pengujian ketiga pada penambahan reflektor dan grid variasi 1 sebesar 57,82%. Untuk lampiran pada pengujian kali ini dapat dilihat pada slide. Tanpa penambahan reflektor dan grid terdapat nyala api yang lebih kecil. Yang kedua, reflektor dan grid variasi 1 terdapat nyala api yang lebih optimal dan menyerap pada sistem beban pemanasan atau panci. Yang ketiga, reflektor dan grid variasi 2 merupakan grid dengan diameter 0,6 dan melakukan penyerapan yang lebih optimal lagi. Dan yang terakhir, reflektor dan grid variasi 3 merupakan nyala api yang lebih besar dan menimbulkan konsumsi bahan bakar yang semakin meningkat. Dari pemaparan yang saya sampaikan pada presentasi kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.